Saya dulu awalnya memang IT gitu ya. Kalau bercandaan saya dulu tukang benerin printer sama narik kabel gitu. Kalau di anak-anak zaman sekarang saya nggak tahu ya, mas, di IT masih ada kabel nggak? Soalnya pakai WiFi gitu. Kalau zaman dulu tuh nggak ada WiFi, narik-narikin kabel di pabrik, kemudian pasang printer, kerja di TV yang bisa pakai kaos, pakai jeans, ketemu artis gitu ya. Sekarang tiba-tiba ketemunya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang semuanya kaku, senyumnya gak senyum-senyum yang ya senyum-senyum ditahan. Kalau bahasa sekarang senyumnya senyum karir semua gitu ya. Nyaman ya tadi. Saya pun mengalami gitu ya. Saya tadi cerita dari IT, saya pindah ke HRD, saya juga culture shock gitu ya. Biasa saya sama mainnya sama barang-barang komputer, sama laptop, sama printer, tiba-tiba saya bertemu dengan orang datang, Pak, saya mau resign, Pak, saya pengen naik gaji dong, Pak, gitu. Pak, saya pengen promosi, saya pengen ini, saya pengen itu. Banyak sekali yang kok ada orang yang pengen begini ya, kok ada orang yang pengen begitu ya. Itu juga saya juga berusaha untuk belajar, berusaha untuk memahami ya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat datang di Dharma Vira Podcast. Pada tema hari ini, kita akan membicarakan tentang Pathway to Success, a story of an alumni thriving beyond campus. Saya Gladys dan saya akan menjadi teman bicara Anda hari ini. Bersama dengan saya, tentu saja ada undangan dari kita hari ini, yaitu Ko William Francis. Nah, Ko William Francis itu sebenarnya siapa? Ko William Francis sendiri merupakan alumni dari Universitas Pajajaran, jurusan Teknik Informatika lulusan tahun 99. Ia juga merupakan salah satu bagian dari KMBD ketika ia ada di kampus. Mungkin para penonton juga bertanya-tanya, siapakah dia di luar dari identitas beliau sebagai mahasiswa 4? Nah, Kolonel William sendiri merupakan juga direktur dari PT Mandiri Tunas Finance. Ia sendiri sudah memiliki usia kerja selama 14 tahun, dimulai dari marketing, HR, dan IT. Tanpa kita tunggu-tunggu, langsung saja kita sapa. Halo Ko William. Halo Gladys, nama budaya. Halo, halo. Oke, mungkin sebelum memasuki topik utama hari ini, saya ingin bertanya kepada Ko William. Apa kabar Ko William? Apakah ada yang dilakukan hari ini? Kabar baik, Gladys. Hari ini ke kantor biasa dan sekarang ikutan podcastnya Dharma Wira. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan berseru-seru di dalam kesibukan Ko William yang sudah menyelesaikan tugasnya dan untuk datang bersama kita hari ini. Mungkin memasuki topik utama kita yang kita tunggu-tunggu, kira-kira cara Ko William datang kepada kesuksesan dia hari itu bagaimana? Mungkin yang pengen kita tanyakan hari ini adalah pertama kepada Ko William, culture shock yang telah dialami. Karena akan kita ketahui kalau misalnya fresh graduate sekarang itu banyak mengalami culture shock. Nah, untuk itu, kira-kira Ko William apakah bisa sharing kepada kita mengenai culture shock yang dialami selama menjadi fresh graduate pas awal lulus dari Unpad? Baik, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman bekerja gitu ya, menjadi fresh graduate setelah lulus kuliah. Saya dulu kuliah di Unpad, angkatan 1999 gitu ya, udah cukup lama sekali. Kemudian bekerja gitu ya, berusaha untuk bekerja. Pertama kali saya bekerja di Bandung gitu ya, uh, di sebuah perusahaan manufacturing, perusahaan pembuat spring bed, posisinya di Padalarang gitu ya. Pada saat kita kuliah mungkin banyak waktu yang kita dapatkan secara luang, banyak bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi begitu masuk ke dalam dunia kerja, sungguh sangat berbeda gitu ya, dengan lingkungan yang lebih banyak senior, usianya rata-rata di atas kita lebih banyak gitu ya. Kemudian ada aturan-aturan yang perlu diikuti oleh kita sebagai pegawai, mulai dari jam kerja, jam istirahat, jam makan siang, dan cara kita bekerja, berpakaian, bertindak tanduk, dan juga lain-lain lah. Memang biasanya di awal-awal ini kita akan jadi anak baik atau good boy. Biasanya kita pendiam, melihat suasana gitu ya. Dan sebagai orang yang bekerja baru pasti inginnya menampilkan atau menunjukkan kinerja yang baik gitu ya. Ya saya waktu itu nggak ragu-ragu juga buat berkenalan, mengetahui apa sih bisnisnya, kemudian apa sih yang bisa dibantu. Kebetulan dulu saya kuliah di Unpad tuh jurusan Teknik Informatika, kerja pertama jadi IT lah gitu ya. Dan di pabrik itu punya tanggung jawab bikin sistem pertama kali, karena dulu masih pakai manual, mesin ketik.
nggak gampang bikin sistem, ngajarin orang pakai komputer pertama kali, nyalain komputer, pegang mouse gitu ya. Kalau sekarang mungkin zamannya zaman laptop pakai dipencet-pencet aja. Kalau dulu itu masih ada mouse-nya, nah itu nggak gampang juga nyalain komputer, kemudian shutdown komputer, nyalain printer. Ya, 4 tahun kerja di sana gitu. Kira-kira itu Gladys. Baik, terima kasih banyak kepada Ko Francis yang telah berbagi ceritanya kepada kita. Mungkin saya juga ingin bertanya lebih lagi mengenai hal tersebut. Nah, seperti yang Ko Francis bilang, mungkin kayak selepas kita lagi belajar dan sebagai pelajaran bertransisi menjadi seseorang yang belajar di dalam lingkungan yang baru. Kira-kira apakah Ko William itu memiliki tips untuk kita, cara kita bisa beradaptasi dengan cepat pada lingkungan-lingkungan yang mungkin memiliki peraturan baru ini, seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan lain-lain. Ya, waktu itu saya juga banyak belajar dari teman-teman seruangan saya gitu ya. Karena tidak ada departemen atau divisi IT, saya digabungkan dengan departemen audit gitu ya. Saya juga belajar sama senior untuk bisa berinteraksi gitu ya. Tadi yang saya katakan bahwa dalam dunia kuliah mungkin kita semua seumuran, rata-rata umurnya sama atau beda sedikit gitu. Tapi kalau waktu kerja ada yang pemilik perusahaannya atau ada pucuk pimpinannya, ada juga middle manajemennya, ada juga supervisor sama staffnya yang kita bisa kenali gitu ya. Saya mulai dengan teman-teman seruangan, setelah itu mungkin berdiskusi dengan departemen atau divisi yang lain gitu ya. Kalau dulu pabrik itu saya berusaha untuk bertemu dengan orang-orang di marketing yang menjual spring bed, kemudian juga berkenalan juga dengan orang yang produksi gitu ya, orang yang bikin spring bednya, orang gudang, cara mendeliver itu saya belajar pelan-pelan, tapi ternyata harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar waktu itu, karena mungkin mereka menganggap saya waktu itu masih anak kecil gitu ya, belum ngerti bisnis, belum ngerti apa-apa ya, saya terima aja gitu ya. Ada orang yang sabar mengajari, ada juga yang nggak sabar mengajari, ya kita harus terima gitu ya. Kita sebagai anak baru mesti sabar gitu ya, mesti ikutin apa yang mereka ajari gitu ya. Dan sepertinya waktu itu seminggu sampai 1 bulan saya belajar semua departemen sebelum dari atasan saya atau bos saya ini bilang, William, bikin ya program untuk marketing, terima order, kemudian juga masuk ke gudang buat pengiriman. Setelah itu butuh waktu hampir 3 sampai 4 bulan membuat programnya, kemudian mengimplementasinya lebih lama lagi. Itu yang membuat PR buat saya, bikin program cepat, pakainya nggak cepat gitu ya. Jadi ada stres-stresnya juga gitu. Kok orang, saya waktu itu bingung juga, kok ada orang yang nggak bisa pakai komputer ya? Ternyata banyak di Indonesia ini waktu itu nggak bisa pakai komputer, nggak bisa nyalain printer, ada yang apa namanya nggak bisa juga pencet-pencet keyboard gitu ya. Itu juga pengalaman yang seru buat saya. Tapi bottom line-nya adalah sabar gitu ya. Pada saat kita jadi anak baru harus sabar, harus mau menerima masukan-masukan dari senior maupun teman-teman sejawat lah. Gitu. Kira-kira gitu Gladys. Baik, mungkin terima kasih banyak kepada Ko William yang telah berbagi tips-tips tersebut. Jadi mungkin untuk para penonton yang ada di depan bisa diperhatikan atas tips yang sudah diberikan, maupun itu dari kesabaran Ko William untuk mendengarkan ajaran dari orang sekitar, ataupun keberaniannya untuk bisa mengajak berbicara dengan orang satu ruangan sampai keluar dari ruangan tersebut. Mungkin kita lanjutkan dengan topik kedua, yaitu life after uninya Ko William. Mungkin kayak universitas merupakan lingkungan yang masih baik untuk mahasiswa. Keluar dari itu, apakah ada pengalaman dari Ko William yang mungkin berkesan untuk Ko William sendiri? Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan gitu sampai dengan umur sekarang setelah keluar dari university gitu ya. Saya setelah lulus dari Unpad itu, sebenarnya saya kuliah itu 2 kali di Unpad, ada D3-nya, kemudian ikut extension-nya gitu ya. Jadi total kuliah sampai S1 itu saya jadi 5 tahun gitu. Saya masuk 99 karena 5 tahun, saya selesai 2004 gitu ya. Tapi di antara itu saya sempat bekerja sambil kuliah gitu ya, extension-nya sore, pagi sampai sorenya saya bekerja di Padalarang tadi. Gitu. Nah, life after uni banyak gitu ya. Saya banyak belajar mengenai bagaimana caranya orang bekerja secara
baik, kemudian juga kalau pengen karirnya nanjak atau karirnya naik juga saya juga belajar bagaimana caranya gitu. Di tengah jalan saya dalam bekerja itu ada duka lah gitu ya. Waktu saya kuliah, mama saya meninggal dunia gitu ya. Waktu setelah saya lulus kuliah D3, waktu kerja di pabrik itu, papa saya meninggal. Nah, dua-duanya udah meninggal, akhirnya berusaha untuk berdiri di kaki sendiri lah gitu, tanpa bantuan orang tua gitu ya. Nah, kemudian 2004, 2005 itu saya memutuskan untuk balik ke Jakarta gitu. Karena rumah sebenarnya di Karawang, saya berusaha untuk mencari pekerjaan yang kira-kira di Jakarta lah gitu, di Bekasi atau di Karawang yang lebih dekat dengan rumah gitu. Karena memang dua-duanya orang tua udah nggak ada gitu ya. Dan kemudian saya bertemu sama senior kuliah gitu ya, angkatan 98 yang bekerja di sebuah perusahaan media di Jakarta namanya Global TV ya. Kalau sekarang Global TV cukup terkenal, GTV gitu ya. Kalau dulu saya pertama kali join 2004-2005 itu nggak terkenal karena hanya nayangin musik 24 jam, ada MTV 24 jam gitu. Saya masih ingat saya karyawan ke-80-an lah di Global TV itu gitu ya. Dan itu belajar banyak di sana mengenai bagaimana untuk berkarir, kemudian bagaimana caranya supaya sukses dalam bekerja gitu. Dan setelah banyak belajar itu ya saya berusaha untuk mencari satu persatu dan mencoba satu persatu, termasuk saya kuliah lagi ambil S2 gitu ya, karena orang IT biasanya kaku, nggak bisa ngomong di depan, nggak bisa menjelaskan dengan baik kepada orang-orang. Saya mencoba untuk sekolah lagi, kuliah lagi S2, dan banting setir ikutan marketing. S2 saya marketing di Jakarta dan belajar untuk presentasi, belajar untuk mempengaruhi orang dengan ide-ide saya gitu ya. Itu saya kuliah 2 tahun dan cukup lancar gitu ya. Akhirnya selesai dalam waktu yang pas gitu ya, dapat tesis yang baik. Kemudian ya udah saya berkarir pelan-pelan ya sampai dengan sekarang lah. Tapi ya tadi life after uni saya cukup up and down gitu ya. Ada sedihnya, ada senangnya, tapi ya most of the time adalah buat saya pelajarannya pada saat kita sudah life after uni itu bekerja gitu ya, atau mau berusaha sendiri sebagai entrepreneur boleh juga gitu ya. Tapi yang pasti lah jangan gampang nyerah gitu ya. Apapun ceritanya di depan kita, jangan cepat patah gitu ya. Jangan cepat buru-buru bilang nggak bisa deh gitu. Karena kalau dicoba lagi, rasanya ada sebuah jalan yang memang bisa kita lakukan gitu. Dan berkali-kali saya juga coba itu, kalau udah lagi nyerah gitu ya, kayaknya bisa coba lagi deh. Kayak saya coba lagi dan beberapa kali itu sukses lah gitu. Kira-kira gitu, Gladys. Oke, terima kasih banyak kepada Ko William atas jawabannya. Mungkin saya sendiri juga cukup terinspirasi dari ceritanya Ko William ini, bahwa kita harus pantang menyerah. Kalaupun transisi kita sebagai life after uni itu akan susah, dan kesusahan itu akan menjadi sebuah pengalaman bagi kita juga untuk banyak belajar, dan untuk belajar untuk selalu berdiri sendiri pakai kaki kita. Mungkin kita lanjutkan ke topik ketiga dari hari ini. Kira-kira apakah job description-nya Ko William dalam PT Mandiri Tunas Finance ini? Mungkin Ko William dapat bercerita sedikit atas kerjanya sekarang. Baik, jadi setelah saya dari Global TV itu saya lanjut sedikit ya. Saya kerja di Global TV itu mungkin 5 tahunan lah gitu. Kemudian saya setelah 5 tahunan melihat bahwa ada potensi di luar Global TV, sehingga saya tahun 2010 gitu ya, bulan Februari saya memutuskan untuk pindah ke PT Mandiri Tunas Finance gitu ya. Saya melihatnya ini bagian dari bank yang besar gitu, Bank Mandiri. Anak perusahaannya namanya Mandiri Tunas Finance. Perusahaan ini bergerak di bidang multi finance, pembiayaan kendaraan bermotor gitu ya. Kalau orang-orang di lapangan suka ngomongnya namanya leasing mobil gitu ya. Kalau orang mau beli mobil melalui kredit gitu ya, ada yang berapa tahun, nah itu bisa menggunakan jasanya Mandiri Tunas Finance gitu ya. Cerita sedikit, 2010 saya join itu sebagai IT manager gitu ya. Saya mulai menapaki karir sebagai level manager gitu ya. Di 2010 saya ikut pekerjaan dan life changing juga. Yang tadinya ketemu artis di TV gitu ya, ketemu bebas gitu. Jam kerjanya di TV itu masuk jam 10 pagi tapi pulang jam 12 malam, tiba-tiba saya harus bekerja di korporasi resmi gitu ya. Di mana saya harus pakai dasi,
kemudian harus pakai kemeja panjang gitu ya. Pada saat Jumat batiknya batik panjang, itu juga culture shock yang kedua setelah kuliah gitu ya. Bekerja di TV yang bisa pakai kaos, pakai jeans, ketemu artis gitu ya. Sekarang tiba-tiba ketemunya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang semuanya kaku, senyumnya gak senyum-senyum yang ya senyum-senyum ditahan. Kalau bahasa sekarang senyumnya senyum karir semua gitu ya. Jadi itu juga culture shock gitu. Saya sebagai orang IT 2010, kemudian perusahaan ini cukup baik gitu ya dari sisi organisasi, cukup besar gitu ya. Saya karyawan ke 1.400, sekarang mungkin udah hampir 5.000 orang karyawannya MTF di 2023 gitu ya, 2024 ini. Kemudian 3 tahun berkarir sebagai manajer IT, punya kesempatan dipromosikan jadi GM, satu level di atas manajer, namanya General Manager gitu ya. Saya jadi GM IT, mulai belajar mengenai pemrograman, kemudian security, dan lain-lain banyak gitu ya. Dan 2016 juga 6 tahun berselang juga sama dipromosikan lagi menjadi Deputy Director, satu level di atas GM. Saya diminta untuk bertanggung jawab sama HRD gitu ya. Kalau di kami di bahasanya disebut sebagai Human Capital atau kalau bahasa di luar namanya HRD gitu ya. Nah itu juga culture shock yang ketiga dalam hidup saya. Biasa ngurusin komputer yang gampang diatur, sekarang ngurusin orang yang susah diatur gitu ya. Waktu itu karyawan masih hampir 3.000-an gitu ya seluruh Indonesia. MTF ini beroperasi dari Aceh sampai dengan Jayapura. Banyak karyawannya yang aneh-aneh, banyak yang unik-unik gitu ya, banyak juga yang dari sisi gender juga cukup seimbang, kemudian dari sisi pendidikan juga cukup menarik gitu ya, dari yang SMA sampai dengan S3 juga ada, dengan profil yang berbeda-beda. Itu juga menangani ke-HRD-an, bagaimana caranya supaya orang di-training dengan baik, orang dapat pendidikan yang baik gitu ya, bahkan juga dapat beasiswa yang baik, itu juga kita bikin sambil merekrut orang-orang yang baik ya, termasuk anak-anak kuliahan yang baru gitu ya. Dulu kita bikin program namanya manajemen trainee dimulai, dan sekarang bisa banyak, nggak sedikit juga anak-anak Unpad yang sudah masuk ke dalam MTF sekarang dengan program manajemen trainee gitu. Bahkan MT ini sekarang udah ada yang jadi branch manager di cabangnya MTF gitu ya. Dan moving forward 2021 saya di-appointed jadi direkturnya sales marketing gitu ya. Jadi geser lagi, culture shock berikutnya saya suruh dagang gitu ya, suruh berusaha untuk mencapai target ya. Jadi di kami ini ada target bagaimana caranya sebanyak mungkin nasabah atau masyarakat Indonesia yang membutuhkan beli mobil melalui kredit dibiayai oleh MTF gitu ya. Jadi berbagai macam strategi dilakukan, mulai dari kepada customer-nya, kepada semua merek mobil. Kami juga sudah bekerja sama. Akhirnya ya tadi, pekerjaan utama saya adalah memastikan bagaimana sales-nya MTF atau Mandiri Finance ini sesuai dengan perencanaan di awal tahun, sehingga secara laba perusahaan ini cukup atau sesuai dengan pemegang saham. Kira-kira gitu Gladys, secara gambaran singkatnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ko William yang sudah membagi mungkin kayak perjalanan perkembangan karirnya dari awalnya hanya merupakan IT manager menjadi sekarang director dari sales dan marketing. Mungkin itu juga cukup inspiratif dan sebuah pesan yang besar untuk kita bahwa kita pantang menyerah dan akan selalu ada kesempatan untuk belajar dalam perkembangan karir kita itu. Langsung saja kita masuk ke topik selanjutnya. Dari cerita Ko William tadi tentu saja sudah banyak yang dialami oleh Ko William dan tentu saja juga akan banyak suka dan duka yang dialami. Mungkin Ko William dapat bercerita kepada kita kira-kira apa momen-momen yang membuat Ko William merasa suka dan juga merasa duka. Baik, dalam bekerja gitu ya, konteksnya ada suka dan dukanya pasti gitu ya. Saya waktu paling menyenangkan buat kita dalam bekerja selalu adalah pasti bisa membantu orang banyak lah gitu ya. Saya paling menyenangkan sekali kalau misalnya bisa bantu untuk ada orang yang misalnya berpotensi dengan baik, kita rekrut dan akhirnya berhasil di perusahaan MTF gitu ya. Saya paling senang keberhasilan dari perusahaan itu sekarang paling suka itu karena
hampir 75% dari profilnya karyawan MTF sekarang itu umurnya 35 tahun ke bawah gitu ya. Artinya ini sangat muda sekali gitu. Beda waktu pertama kali saya join, isinya almost grandpa gitu ya, almost grandpa yang ada di MTF, tapi sekarang sudah mulai berubah. Artinya ini perusahaan cukup panjang gitu secara berevolusi. Nanti kita berharap 20-30 tahun ke depan perusahaannya akan tetap jalan gitu, akan tetap berlangsung gitu. Dan kalau secara pribadi yang paling menyenangkan tentunya adalah bisa berkarir dengan baik gitu ya, bisa berkarir menapaki karir dengan baik gitu ya. Kalau saya tadi cerita bahwa mulai dari level manager, middle, sampai dengan yang sekarang di top management, buat saya suatu kegembiraan, kebahagiaan. Gitu. Tentunya juga berkat teman-teman saya, berkat teman sejawat, tim yang membantu, sehingga keberhasilan saya ini juga keberhasilan mereka dan keberhasilan perusahaan gitu ya, membuat company ini sangat baik berjalan gitu, dan pertumbuhannya juga dibanding dengan beberapa tahun lalu mungkin sekarang makin baik, makin bagus, makin sehat perusahaannya gitu. Ada momen-momen sedih juga gitu di tahun 2020 waktu COVID-19, itu juga menjadi momen yang paling sedih buat saya secara pegawai, secara manajemen gitu ya, di mana pertama kalinya MTF itu punya karyawan meninggal dunia gitu ya. Saya juga shock sekali gitu ya, ada karyawatinya MTF waktu itu karena sakit COVID, posisinya lagi mengandung, gitu ya, lagi hamil, kemudian nggak kebagian rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Itu saya shock sekali gitu ya, saya sedih sekali. Ada momen-momen di mana kita berpikir kok perusahaan sebesar ini nggak bisa bantu orang gitu ya. Saya juga merasa bahwa kok kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi memang ternyata kondisinya waktu itu sangat sulit buat kita mendapatkan rumah sakit waktu itu ya. Kemudian juga ada lagi momen-momen di mana kita karena pandemi nggak bisa punya banyak pendapatan, nggak bisa bagi ini, nggak bisa bagi itu sama karyawan. Itu juga momen-momen yang dimana sedih lah. Gimana kan kalau lagi pandemi berharap punya pendapatan, gitu ya, punya uang gitu ya. Saya sedih nggak bisa bagi bonus, nggak bisa bagi yang lain-lain. Gitu. Tapi memang usaha saya sekuat-kuatnya adalah paling nggak semua karyawan tetap digaji, semua orang tetap mendapatkan THR. Itu dulu yang basic yang saya pegang, supaya paling nggak mereka nggak kurang uangnya untuk makan tiap hari lah gitu. Tapi dua momen secara perusahaan, secara korporasi, saya ada senangnya, ada sedihnya lah. Tapi after COVID itu 2021 ke sini gitu ya, 22, 23, 24 sudah sangat membaik keadaannya dan sudah bisa melewati masa-masa sebelum pandemi COVID-19. Jadi kira-kira itu lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan momen di mana saya ada sukanya sebagai seorang karyawan, ada juga dukanya sebagai orang karyawan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada jawaban dari Ko William yang telah diberikan insights kepada kita. Mungkin itu juga menunjukkan sebuah hal yang penting bagi kita ketika kita mencari karir ataupun hidup setelah universitas. Jangan saja mementingkan mungkin passion kita sendiri, namun apakah juga kita bisa membantu orang yang banyak melalui pekerjaan kita. Tentu saja mungkin itu juga merupakan suatu aspek yang penting bagi jiwa kepemimpinan bagi para pemuda sekarang, untuk mementingkan juga kepentingan orang banyak. Mungkin langsung kita lanjut saja kepada pertanyaan kelima dan topik kelima dari podcast hari ini, yakni apa momen terkesan dari Ko William sendiri. Tentu saja selama perkembangan karirnya ada hal-hal momen yang kayak membuat Ko William sendiri tuh masih berpikir-pikir sampai sekarang. Iya, kalau saya flashback sedikit tentang karir saya, kemudian rasa ngepercaya banyak lah yang kok bisa sampai level sini gitu. Yang saya memang cukup tidak menyangka adalah bahwa kemampuan pribadi saya, bahwa kok orang IT bisa sampai jadi jualan gitu. Itu juga menjadi sesuatu yang cukup momen mengagetkan gitu. Kalau saya cerita sama istri saya, cerita sama anak-anak saya, bahwa saya dulu awalnya memang IT gitu ya. Kalau bercandaan saya dulu tukang benerin printer sama narik kabel gitu. Kalau di anak-anak zaman sekarang saya nggak tahu ya, masih di IT masih ada kabel nggak, soalnya pakai wifi gitu. Kalau zaman dulu itu nggak ada wifi, narik-narikin kabel di pabrik, kemudian pasang printer, printernya pakai pita gitu ya, tangannya belepotan sama tinta gitu ya. Dan kalau kita melihat sekarang ya cukup
cukup buat saya pribadi cukup mengagetkan dan cukup membanggakan juga buat keluarga, buat saya hidup tinggal di Karawang, sebenarnya bukan Karawang gitu ya, di pinggiran Bekasi gitu ya, sebuah kabupaten yang kecil namanya Kedungwaringin. Itu nggak pernah membayangkan kalau bisa bekerja itu bisa sampai selevel sekarang. Dulu kita cuma bercita-cita di kampung itu kalau kerja ya di pabrik di dekat-dekat Cikarang, Bekasi lah gitu. Itu udah momen-momen yang membahagiakan buat seorang anak kecil, seorang pemuda yang ada di sekitaran kampung saya gitu. Dan sekarang saya juga mulai mengajak orang-orang di sekitaran daerah saya juga untuk bekerja di Jakarta gitu ya, untuk melihat bahwa ada opportunity lain gitu ya, ada hal lain, ada dunia lain di luar pabrik Cikarang dan Bekasi yang bisa kita taklukkan bersama gitu. Dan nggak harus orang Jakarta, nggak harus orang kota yang bisa menaklukkan Jakarta gitu. Mungkin kita juga semua bisa gitu, asal kitanya mau sabar gitu ya, dan juga mungkin jangan gampang nyerah dan kerja keras gitu. Kira-kira itu Gladys. Oke, terima kasih banyak terhadap jawabannya Ko William yang telah diberikan. Mungkin hal yang membuat saya cukup terkesan juga adalah mungkin kita tidak bisa memprediksi di mana hidup akan membawa kita, dan perkembangan karir itu pasti cukup surprising juga. Misalnya dari IT tiba-tiba ke HR dan terakhirnya sampai ke sales dan marketing. Mungkin itu juga pesan yang bisa diingat oleh teman-teman di depan, untuk mengingat bahwa perkembangan karir kita itu tidak bisa kita prediksi, dan yang kita bisa lakukan hanya melakukan yang terbaik dan pantang menyerah. Mungkin langsung kita lanjutkan saja ke topik berikutnya. Nah, tentu saja ketika kita kerja banyak hal-hal yang tidak diinginkan, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin juga cukup tidak kita enjoy dari bagian dari kerja kita. Mungkin dari Ko William sendiri, apakah ada saat-saat di mana Ko William merasa jenuh dengan tugas yang dilakukan ataupun aspek-aspek dari kerjaan yang membuat ada rasa kejenuhan? Jika ada, mungkin bisa Ko William sharing dan berikan kita juga tips-tips untuk mengatasinya. Ya, saya ada beberapa saya suka sharing sama teman-teman atau adik-adik yang baru lulus kuliah. Ini juga cukup applicable atau cukup bisa diimplementasikan. Gitu ya. Tadi saya ceritakan bahwa saya tuh banyak pindah-pindah kerja gitu ya. Pada saat saya ketemu sama karyawan atau karyawati baru nih di perusahaan itu juga, saya tuh banyak melakukan mutasi atau rotasi ke bidang yang sebenarnya bukan bidangnya gitu ya. Contoh, ada seorang pegawai baru nih, dulu kuliahnya mungkin dia adalah accounting. Dan dia bekerja melamar inginnya jadi accounting di perusahaan gitu ya. Ikutlah program MT, kemudian kita latih dalam waktu 1 tahun, dan setelah lulus MT kita lihat pada saat dia on the job training, misalnya kita, kayaknya cocok jangan jadi accounting, mungkin cocok jadi bagian kredit atau cocok jadi bagian yang lain gitu ya, yang ada di perusahaan, atau bahkan ke marketing cocok gitu ya. Kita lihat secara potensi dan juga secara di lapangannya gitu. Akhirnya kita panggil bahwa misalnya namanya katakanlah Gladys gitu ya, saya contoh aja, saya minta maaf ya saya ambil namanya. Gladys, setelah kita lihat kayaknya kamu cocok jadi marketing gitu, mau nggak coba marketing gitu ya. Biasanya karyawan baru tersebut hampir 90% menolak ya, biasanya karena tidak menginginkan atau meninggalkan zona nyamannya, atau dianggapnya saya memang bisanya accounting, jadi saya maunya accounting gitu ya. Jarang orang yang saya challenge seperti itu langsung jawab, ya Pak saya mau pindah ke satu bagian itu jarang sekali gitu ya. Nah setelah beberapa lama akhirnya kita juga mencontohkan, ada orang-orang yang sukses, yang dimana orang keluar dari zona nyamannya. Tadi kan pertanyaannya apakah pernah bosen, apakah pernah di luar itu nggak nyaman, ya tadi saya pun mengalami gitu ya. Saya tadi cerita dari IT saya pindah ke HRD, saya juga culture shock gitu ya. Biasa saya mainnya sama barang-barang komputer, sama laptop, sama printer, tiba-tiba saya bertemu dengan orang datang, Pak saya mau resign gitu. Pak saya pengen naik gaji dong Pak gitu. Pak saya pengen promosi, saya pengen ini, saya pengen itu. Banyak sekali yang kok ada orang yang pengen begini ya, kok ada orang yang pengen begitu ya. Itu juga saya juga berusaha untuk belajar, berusaha untuk memahami ya. Tapi memang balik lagi dalam kasus saya ya tadi ya udah sabar belajar gitu ya. Saya sempat sharing juga sama Gladys sebelumnya bahwa apa sih yang saya lakukan ya, saya belajar sama orang-orang di sekitar saya yang sudah berpengalaman. Ada juga saya ikutan klub-klub gitu ya, saya ikutan namanya Human Capital Club se Indonesia ya, saya belajar juga Indonesian Human Capital, saya belajar, saya coba gitu ya, ketemu sama senior-senior yang
bagaimana sih caranya untuk menangani karyawan-karyawan yang cukup unik misalnya, atau bahkan ketemu sama satu orang yang menangani pabrik jarum, karyawannya luar biasa banyak gitu ya, puluhan ribu gitu. Itu juga menarik untuk dipelajari. Tapi ya tadi buat saya adalah sekarang posisinya mungkin hanya bisa advice sama adik-adik sekarang yang nonton bahwa nanti life after uni atau sekarang waktu masih di uni, jangan terlalu nyaman dengan satu posisi lah di dalam bekerja ya. Jadi bisa berusaha untuk melebarkan sayapnya lah. Jangan di satu bagian aja gitu ya. Coba aja gitu, nggak ada salahnya. Siapa tahu ya ke depannya mungkin skillnya atau mungkin potensinya jauh lebih besar di luar yang sedang digeluti sekarang gitu ya. Kayak saya sekarang ini mungkin lagi dicoba juga sama atasan-atasan saya gitu. Bisa nggak nih si William gitu ya di luar IT atau di luar HRD untuk pegang marketing gitu ya. Dan nggak berasa saya udah 3 tahun nih dari 2021 sampai 2024, tepat 3 tahun bulan Maret besok jadi sales dan marketing gitu ya. Memang cukup challenging, belajarnya nggak pernah berhenti, tapi rasanya cukup bisa menikmati lah setelah dijalani. Kira-kira gitu Gladys. Baik, terima kasih banyak kepada jawabannya Ko William. Mungkin saya mau menggunakan kesempatan ini juga untuk memberikan pertanyaan dari saya sendiri dan juga mungkin pertanyaan bagi semua teman-teman yang ada di depan. Kira-kira bagi mungkin adik-adik yang sekarang baru lulus ataupun hampir mau lulus, mungkin apakah ada advice yang bisa diberikan sama Ko William untuk bisa menginspirasi mereka untuk take the change, untuk berubah dan mencoba sesuatu yang di luar zona nyamannya dari mereka? Buat saya ya, advice ke adik-adik yang mau lulus nih, atau yang sedang di uni gitu ya, atau mendekati lulus gitu ya. Pada saat kita mau bekerja, uh, cobalah sebanyak mungkin. Ya. Jangan membatasi diri, saya hanya bisa di sini, saya hanya bisa. Cobalah membuka diri gitu ya. Cobalah untuk beradaptasi dengan keadaan di luar gitu ya. Karena saya pikir tidak hanya keadaan kita di internal yang perlu dipahami, tapi juga keadaan di luar, di dunia ini perlu dipahami gitu ya. Jadi harus mau coba gitu ya. Jangan cuma katanya-katanya gitu ya. Saya selalu ingat yang namanya ehi pasiko itu. Jadi datang dan buktikan, gitu. Jangan cuma katanya-katanya. Contoh nih ya, dalam bekerja ya saya implementasikan. Jangan masuk marketing loh, susah, targetnya susah nyampe, itu kata orang. Jangan masuk accounting, pusing, nanti nggak bisa nyari angka itu kayak nyari jarum dalam rumput, akhirnya nggak bisa balance tuh antara kiri dan kanan. Banyak ketakutan-ketakutan yang didengar oleh kita tentang suatu bidang atau suatu pekerjaan gitu ya. Jadi buat saya pribadi setelah saya mengalami beberapa tahun, rasanya advice-nya membuka diri dan mau coba gitu ya, buktikan gitu ya. Dan kalau yang adik-adik bisa dapat MT, itu lebih baik daripada bekerja langsung di satu bagian, karena di MT itu sekarang banyak pendidikannya dulu gitu ya, dan rasanya program MT atau manajemen trainee memberikan banyak opsi, banyak memberikan kelebihan gitu ya, selain dari salary yang lebih besar, tapi juga jenjang karir yang lebih cepat, gitu, akselerasi gitu ya. Dulu saya waktu bekerja nggak sempat menikmati program MT, sehingga perjalanan staff sampai supervisor sampai manajernya cukup lama gitu ya. Kalau mungkin pakai MT akan jauh lebih cepat gitu ya. Tapi yang pasti buat saya adalah pilihan karir apapun yang dipilih sama adik-adik, mau MT mau bukan, itu dikembalikan kepada pribadinya masing-masing. Tapi yang pasti ya tadi, jangan takut mencoba, pahami keadaan di luar, jangan hanya memahami internal atau pengennya sendiri. Di luar tuh bisa jadi berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira itu Gladys. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Kolia. Mungkin kita setuju banget dengan pernyataan Kolia juga. Yang penting adalah buat kita untuk explore. Nah, karena tadi ada Kolia yang ngomong tentang ehiko pasiko, mungkin kayak saya akan mengambil kesempatan ini juga untuk menanyakan kepada Kolia, kira-kira apakah ada ajaran agama Buddha yang beresonansi dengan Kolia yang Kolia merasa dapat banyak membantu diri sendiri? Banyak sekali yang saya implementasikan gitu ya, tapi nggak perlu satu persatu lah, tapi banyak gitu ya.
Saya sangat percaya yang namanya karma itu akan berbuah soon or later gitu ya. Kalau jadi pemimpin, kalau jadi someday kita jadi pemimpin, punya tim gitu ya, punya anak buah bahasa di lapangannya, itu eh, perlakukanlah atau bikinlah timnya itu dengan baik gitu ya. Jangan kasar, jangan marah-marah, jangan banyak lah negatif-negatif lah. Bikinlah timnya itu menjadi sebuah pasukan yang memang bahu membahu gitu ya, mau turut serta. Karena kalau kitanya baik gitu ya, saya percaya gitu ya, orang atau tim kita akan baik sama kita gitu. Sebaliknya kalau kitanya jahat, kalau kitanya nggak baik, saya juga percaya bahwa tim kita akan nggak baik juga sama kita gitu ya. Jadi ya harus sama-sama baik gitu ya, dan nggak cuma tindakannya, tapi hatinya juga mesti baik gitu ya. Memang kalau mau mengerjakan sesuatu dari hati dulu. Kalau memang hatinya jahat, hatinya nggak baik, nanti juga hasilnya juga nggak baik gitu ya. Harus diimplementasikan baik dengan benar gitu ya, bahwa kalau hukum karma itu ya memang uh, terbukti buat saya pribadi, kalau kita baik akan baik lah, kalau kita jahat kita akan jahat gitu ya. Itu satu. Kedua, uh, jangan pelit-pelit jadi orang gitu ya. Pada saat kita dulu mungkin belum punya sesuatu, entah itu jabatan, rezeki atau yang lain-lain, biasanya kita berharap berdoa gitu ya, supaya karma baiknya berbuah sehingga kita punya jabatan, punya rezeki dan lain-lain gitu ya. Tapi kadang banyak orang yang sekeliling saya juga dulu melihat gitu ya, ada juga orang yang suka lupa pada saat kita sudah punya jabatan, punya rezeki, kadang jadi pelit, nggak mau memberi gitu ya. Tidak hanya dari rezeki gitu ya, ilmu, kemudian hal-hal kecil itu juga perlu diimplementasikan gitu ya. Memang kesannya kayak saya jadinya mengajarkan hal-hal yang baik, tapi ya tadi itu saya sih ngelihat bahwa dulu dan sekarang memang ya doa yang sama atau keinginan yang sama, saya berusaha untuk mencoba untuk mengimplementasikan dengan baik lah, bahwa ya tadi saya kalau sekarang sudah punya A, punya B, punya C ya, dibantu orang-orang yang memang sekarang sedang mencari A, B, C itu, supaya mereka juga bisa menikmati di masa depan, karena kan kita hidup nggak selamanya lah, harus ada regenerasi gitu. Kira-kira itu, Gladys. Oke, benar banget mungkin Ko William atas pesan-pesan yang diberikan. Kalau misalnya apa yang kita tanam itu akan kita tuai nantinya. Jadi mungkin pesan juga buat teman-teman yang ada di depan kamera ataupun di depan device yang sedang menonton ini, untuk selalu mengingatkan untuk menanam biji-biji yang baik yang akan dituai juga di masa depan. Mungkin ini merupakan hampir akhir dari podcast kita hari ini. Untuk Ko William, apakah ada pesan-pesan akhir untuk adik-adik ataupun teman-teman yang ada di depan kamera ataupun di depan device mereka yang sedang mendengarkan podcast ini? Closing statement saya adalah bahwa apapun yang terjadi sama kita di dalam hidup ini setelah university, harus terima dengan baik gitu ya. Kalau kita ingin merubah sesuatu menjadi baik, jangan lupa memiliki hati yang baik dulu di awal gitu ya, baru kita bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik gitu ya. Kemudian juga apabila adik-adik yang sekarang nonton sedang mencari karir gitu ya, dan ingin berkarir di perusahaan tempat saya bekerja, saya juga mempersilahkan gitu ya, supaya bisa lihat Instagram, websitenya MTF gitu ya. Di sana juga banyak info-info mengenai karir. Saya dengan sangat tangan terbuka gitu ya untuk menerima adik-adik yang baru, karena program saya selalu bahwa saya ingin orang yang bekerja di perusahaan saya ini adalah orang-orang yang muda, orang-orang yang bersemangat gitu ya, orang-orang yang ingin mengubah sesuatu yang kecil menjadi besar gitu ya, orang-orang yang ingin merubah nasibnya yang tadinya mungkin belum baik menjadi baik gitu ya, dan itu bisa kita wujudkan bersama dalam satu perusahaan gitu ya. Karena cukup challenging, perusahaan saya tempat bekerja baru 15 tahun berdiri gitu ya, rasanya masih bisa cukup panjang gitu ya, dan kalau nanti generasi-generasi ini lebih banyak, tentunya perusahaannya akan semakin panjang gitu. Dan terakhir dari saya adalah tetap sehat, jangan gampang menyerah. Apapun sekarang yang diinginkan, mudah-mudahan bisa dicapai dengan baik, dan mudah-mudahan tidak lama untuk mencapainya. Terima kasih.
Baik, dengan itu kami akhiri Dharma Wira podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada Ko William yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama dengan kita hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk mengenai Mandiri Tunas Finance, bisa saja untuk melihat Instagramnya Ko William Francis dan juga datang ke websitenya MTF. Untuk itu, saya Gladys dan saya izin untuk pamit undur diri dari podcast kali ini. Terima kasih. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.